Oke, balik lagi di Adanya Jadi Anak Rumahan. Gimana ya? Kemarin kan gue bikin Instastory ya. Gue minta cerita tentang keluarganya selama Ramadan nih. Tapi sayangnya nggak ada yang ngejawab gitu loh. Sekalinya ada, ya curhatannya dia doang. Kalau keluarganya dia udah ninggalin mudik selama Ramadan gitu loh. Sedangkan kan larangan mudik udah dari tanggal berapa ya? Berarti tuh udah kurang lebih udah hampir sebulan tuh orang ditinggal mudik sama keluarganya ya. Aduh, sebulan nyiapin soal sendiri. Aduh, gue mah. Jadi nggak ada, ini sebenarnya topiknya kan cerita keluarga ya. Jadi gue nggak tahu nih ya, gue mau cerita keluarga apaan. Jujur aja ya. Kalau cerita keluarga gue ya mungkin lu rada bosan juga ya dengerinnya. Soalnya kayak iya self centris banget gitu kalau gue ceritain sini. Terlalu ceritain cerita gue. Apa gue ceritain cerita keluarga gue aja ya? Cerita gue di rumah gitu loh. Ya mungkin dikit aja ya, soalnya kan bikin bosen takutnya gue. Jadi dulu itu waktu keluarga gue masih buka warung di rumah, gue pernah kehilangan duit di dalam etalase. Duit di dalam etalase yang warung gue tuh ketutup gitu loh kan. Jadi duitnya itu ditaruh di toples ya, toples itu taruh dalam etalase. Gak tahu kenapa, tahu-tahu pas sorenya tuh hilang gitu loh. Gue siang-siang kan gak mungkin merhatiin warung banget ya, soalnya kan pasti sepi gitu. Pikir gue gak ada siapa-siapa. Akhirnya ya gue cuma main Angry Bird, main game di komputer. Pas sore-sorenya taunya duit yang di toples itu 150.000 hilang. 200.000 hilang. Abis itu di dalam itu juga ada kunci warung, kunci rolling door gitu. Nah, ngamuk mak gue di situ dong. Bukan masalah itu ya, kehilangan duitnya. Kalau duit 150.000, 200.000 ya oke lah, bisa dikelasin aja lebih biarin. Mungkin emang dia butuh gitu. Tapi ini masalahnya kunci warung, kunci rolling door, takutnya kebuka aja. Takutnya dibuka sama orang gitu loh. Terus dimaling, dirampoknya banyak, bukan cuma duit doang. Ya oke. Segitu aja cerita kali ini. Sampai balik lagi di Nyatain Jadi Anak Rumahan selanjutnya. Dadah. Enggak. Santai, belum selesai nih. Itu yang tadi awalnya gak jelas, emang biar gak jelas aja. Maaf aja ya, belum selesai pastinya. Kita kali ini bakal bahas tentang mitos ya, atau cerita keluarga yang udah turun temurun. Larangan yang udah turun temurun pasti. Mungkin kalau angkatan mak lu gitu, yang mak bapak lu kalau yang angkatan 70-an gitu, yang lahir tahun 70-an, mungkin udah gak terlalu percaya banget ya, dibandingkan sama kakek nenek lu gitu. Dan pasti orang tua kita tuh masing-masing tingkatan percayanya beda ya. Ya mungkin yang di atasnya atau kakek nenek lu tuh lebih ini lagi, lebih percayanya lebih tinggi lagi gitu. Kayak duduk di depan pintu katanya bakalan ngehambat jodoh gitu kan. Terus apa lagi tuh, siul di malam-malam bakal ngundang sial, motong kuku di malam-malam katanya bakal mendikin umur. Terus apa lagi, banyak sih. Kemarin bapak gue baru bilangin gue kalau makan di kamar itu nggak boleh. Bahkan padahal dari kecil gue kayak nggak pernah ditegur gitu kalau makan di kamar. Tahu kemarin langsung ditegur marah-marah gitu. Gue langsung kayak, lah emang iya gitu kan. Ya udahlah, gue ikutin aja. Sama satu lagi sih, yang mungkin ini sekarang anak muda udah kalau anak muda nggak terlalu ngikutin gitu loh. Yaitu kalau misalnya dilarang emak-emak tapi ngeyel, itu bakalan kualat. Nah, itu tuh kebanyakan gue lihat ya, kayaknya dia kalau nggak dibolehin sama emaknya tetap aja kayak punya alasan sendiri gitu loh. Even though kalau itu cuma karena dia pengen aja gitu, nggak mendesak banget gitu loh. Gue kan termasuk yang patuh ya sama orang tua ya, karena mak gue strict parent gitu. Itu kayak iya masih kebentuk aja di otak gue gitu. Walaupun ada beberapa yang ngelanggar pelarangan orang tua tapi nggak kenapa-napa gitu bocahnya.
Gak tahu kenapa. Tapi gue emang pernah. Ya udah aja gue pernah kualat gitu. Jadi ya oke, gue nggak kayak lo. Apalagi sih pamali. Nah, ini loh sebenarnya nggak perlu didebatin sih kalau masalah pamali tuh. Soalnya iya itu kayak cuma dilebayin gitu loh dampaknya gitu. Kayak makan nggak, duduk di depan pintu dibilang ngehambat jodoh, padahal itu ngalangin pintu, itu kan jalan masuk ya, jadi ngalangin jalan masuk gitu. Terus jangan potong rambut di malam-malam, di malam hari ya kan, katanya apa sih, lupa tau gitu. Mungkin itu biar ini aja ya, nggak salah potong gitu loh. Takutnya lo nyesetin rambut toto ya keseset tuh sampai alis-alisnya gitu karena udah malam kan. Atau motong aku di malam hari ntar bakal medekin umur. Iya, bisa jadi karena ntar takutnya kepotong sama dagingnya, ya kan. Atau kalau orang zaman dulu motong kuku pakai apa sih, pakai pisau ya. Kalau pakai pisau mungkin iya bisa menekin umur kalau jarinya putus terus gak bisa darah, iya gitu mungkin ya. Jadi kayak ya kayak nggak perlu didebatin gitu loh, kecuali efeknya ya. Kalau dampaknya itu mungkin harus di ini lagi gitu ya. Ini tuh kayak ada perselisihan gitu loh antara Gen Z milenial sama Gen Z tuh yang lahiran tahun berapa ya, 98 sampai ke atas lah gitu, 98 ke atas. Kalau milenial tuh bawahnya. Itu sama Boomer itu yang lahiran tahun 60 sama Gen X 70-an ya. 70-an sampai 90. Iya sampai 90. Itu tuh kayak ya lo harus ini lo patuh sama orang tua, kata orang tua kayak gini lo gitu. Sedangkan kalau gen generasi kita ya, umuran kita itu kayak apa sih gitu, masih aja percaya kayak gituan. Kayak mungkin zaman dulu bisa dibilang masih lebih musyrik ya, walaupun udah percaya sama agama gitu, lebih pendidikan agamanya lebih tertata gitu, nggak biadab kayak biadab lagi, nggak sebebas kayak sekarang gitu loh, selepas kayak sekarang gitu. Tapi tetap aja gitu kalau di jalan mungkin ada yang ngasih apa dulu gitu loh, ngasih ninggalin sesuatu, ngasih ninggalin bunga misalnya, biar nggak kenapa-napa di jalan gitu. Kalau lewat jalan tertentu ada gitu, zaman dulu ada tuh. Nenek gue waktu masih muda ya, pernah dia disaranin kayak gitu tuh sama siapa kalau nggak salah, ustadz ya, gak tahu, lupa gue. Pokoknya sama orang yang udah tuaan gitu. Terus pernah disuruh bawa jimat juga, I don't know. Terus ada cerita juga dari keluarga gue gitu kan. Rumah mbah gue kan itu ya dingin, walaupun nggak pakai AC, nggak pakai kipas gitu. Nah emang daerahnya kan daerah Bogor ya, emang dingin gitu. Tapi nggak tahu kenapa ini lebih dingin daripada rumah tetangga gitu. Jadi katanya di rumah mbah gue itu ditanemin keris warisan. Aduh, kita bahas ini Ramadan, kita bahas yang mitos-mitos gini kayak gimana gitu ya. Kayak keluar dari tema gitu ya, tapi bodo amat lah. Ya mungkin pernah dengar ya kalau misalnya nenek buyut lo atau kakek buyut lo itu orang pinter gitu. Mungkin sini ada yang kayak gitu juga gitu kan. Katanya bakalan diwarisin ya, nggak tahu. Kalau kita pasti ada skeptis ya kan, kayak gitu, ada ragu-ragu, nggak percaya. Sama kayak yang mungkin tinggal di Jogja gitu, mungkin di daerah Dieng atau daerah Jawa ya. Iya daerah Jogja Jawa ya, daerah Dieng gitu. Itu ada keluarganya guru gua ya, ketika dia pulang kampung, nenek buyutnya itu yang masih hidup pada ngasih sajen buat leluhur gitu. Ini guru gue ini Gen X ya by the way. Itu langsung nasehatin nenek buyut ya gitu. Nek itu kan kita kan udah punya agama sekarang, itu kok masih
itu leluhur, udah kamu diem aja, kamu anak kecil digituin gitu tanpa ngasih tahu alasannya gitu. Kadang-kadang kalau itu jadi bikin kita rada ragu ya, emang alasannya kayak nggak masuk akal di kita. Tapi kalau di dia mungkin pernah ngalamin pengalaman spiritual gitu, spiritual yang bikin dia akhirnya yakin dan jadi pegangan. Gue nggak tahu ya, mungkin, tapi nggak tahu kenapa bisa jadi kadang yang di luar mitos yang bisa dibilang musyrik itu kayak yang lain juga kayak jadi perdebatan yang nggak penting gitu loh. Kayak masalah pamali gitu, misalnya duduk depan pintu ya, yang kita permasalahan itu kan katanya ntar seret jodoh. Tapi ya kalau harusnya kita telah lagi kalau itu bakalan, kalau duduk depan pintu bakalan ngalangin jalannya orang masuk gitu ya kan. Jadi ya kadang nggak usah didebatin, cukup ikutin, tapi kita konsekuensinya itu beda gitu, punya pegangan beda mindsetnya. Yes, udahlah ya, 10 menit kepanjangan, 12 menit, ya 10 menit kan kepanjangan nih. Mungkin sampai sini aja dulu episode kali ini ya. Yang udah dengerin sampai sini ya, oke, kalian sangat-sangat tidak ada kerjaan ya dengerin gua ngomong tanpa teks kali ini ya. Makasih udah dengerin gue. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.